Di dalam bangkai pesawat, ia menemukan kesempatan untuk melarikan diri dari kamp tawanan perang. Suara aneh tiba-tiba menarik perhatian para penjaga Jerman. Salah satu dari mereka mengangkat senapannya dan perlahan mendekati pesawat itu. Para tawanan lainnya menahan napas untuknya. Ia bersembunyi di titik buta sambil menahan napas. Tepat saat penjaga hendak naik ke dalam pesawat, ia berjalan di belakangnya sambil membawa kayu, berpura-pura hanya sedang lewat. Penjaga itu pun menurunkan senjatanya. Kini ia selangkah lebih dekat menuju kebebasan. Setelah itu, ia membawa sebuah panel pesawat Jerman kepada seorang pengawas untuk diterjemahkan. Sebab rencananya benar-benar gila, yaitu mencuri pesawat Jerman dan menerbangkannya keluar dari camp. Ia menghafal setiap istilah dan setiap tulisan yang ada di panel itu. Saat mandi maupun saat berbaring di tempat tidur, ia terus membayangkan prosedur menerbangkan pesawat berulang kali di dalam pikirannya. Namun ia terlalu fokus hingga seorang pengkhianat di barak mulai curiga. Pengkhianat itu melaporkannya. Tentara Jerman segera menyerbu barak dan menggeledah ruangan. Ia menyembunyikan panel pesawat di bawah selimut lalu berdiri di barisan. Di bawah pengawasan seorang perwira Jerman, sang pengawas mengangkat selimut itu. Panel pesawat berada tepat di sana. Jantung mereka seakan berhenti berdetak. Namun pada akhirnya, sang perwira hanya menemukan sebuah lencana Soviet. Ia menyitanya lalu pergi begitu saja. Mereka pun selamat. Sang pengawas kemudian bergabung dalam tim pelarian. Keesokan harinya, mereka mulai menjalankan rencana. Saat pergantian giliran jaga, operasi dimulai. Sang pengawas mengalihkan perhatian penjaga terakhir, sementara dua orang diam-diam menyelinap di belakangnya. Tepat ketika mereka hendak memberi isyarat, pesawat pengebom Soviet datang. Semua rencana langsung berantakan. Ia memimpin tim mencari perlindungan. Dari balik sudut, ia terus berdoa, jangan hanggar. Apapun boleh, asal bukan hanggar. Namun takdir tidak berpihak kepadanya. Sebuah bom jatuh tepat di atap hanggar. Satu-satunya jalan keluarnya lenyap. Ia berjalan menuju hanggar, siap menghadapi ledakan. Namun saat pintunya dibuka, bom itu ternyata tersangkut di langit-langit dan belum meledak. Harapan kembali muncul. Ia menemui seorang perwira Jerman dan menawarkan diri menjinakkan bom itu sebagai imbalan makanan. Mengabaikan peringatan rekan-rekannya, ia langsung berlari masuk. Ia mengambil peralatan, lalu memanjat ke atas pesawat. Saat tangannya menyentuh bom, benda itu tiba-tiba tergelincir. Ia menjatuhkan semua peralatannya dan menahan bom seberat 120 kg itu dengan kedua tangan. Rekan-rekannya segera masuk membantu. Dengan petunjuk darinya, mereka berhasil melepas sumbu bom. Bom itu kemudian dibawa pergi dengan selamat. Dalam beberapa detik yang singkat itu, ia sempat mempelajari kokpit pesawat dan menghafal setiap detailnya. Malam harinya, ia kembali membawa jatah makanan 2 kali lipat sebagai hadiah. Namun pengkhianat yang iri kembali memprovokasinya dan mengancam akan membongkar semua rencananya. Ia membanting pengkhianat itu ke tanah, berusaha membungkamnya untuk selamanya. Akibat perbuatannya, ia diikat pada sebuah tiang sebagai hukuman. Dalam keadaan terluka, ia tetap dipaksa bekerja. Lalu datang ancaman yang jauh lebih besar. Seorang kolaborator Soviet yang bekerja sama dengan Jerman didatangkan untuk mengenali para tawanan satu persatu. Dulu, orang itu adalah teman sekelasnya di Akademi Militer Soviet. Jika dikenali, semuanya akan berakhir. Ia berdiri diam menunggu ajal. Tiba-tiba seorang rekannya membisikkan alamat rumahnya. Ia langsung mengerti maksudnya. Rekan itu maju dan sengaja memulai perkelahian dengan sang kolaborator. Kekacauan pun terjadi. Dalam kesempatan itu, rekan lain menariknya ke barisan berbeda dan menukar posisinya. Rekan yang mengorbankan diri itu langsung dieksekusi di tempat. Namun sang kolaborator terus memeriksa barisan tanpa menemukan dirinya. Ia memang selamat, tetapi kini memikul beban nyawa orang lain. Tak ada lagi waktu untuk menunggu. Saat pergantian jaga berikutnya, mereka kembali bergerak. Dengan cepat dan tepat, mereka melumpuhkan para penjaga lalu mengenakan seragam perwira Jerman. Mereka memasuki hanggar dan naik ke dalam pesawat. Ia menyalakan mesin, sementara rekan-rekannya merunduk. Pesawat perlahan mulai bergerak keluar. Para penjaga sempat melirik lalu kembali mengabaikannya. Tak seorang pun menyangka bahwa para tawanan yang kelaparan dan nyaris mati mampu menerbangkan salah satu pesawat paling rumit yang mereka miliki.